Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Jadi kali ini pengen buat pai susu full kuning telur dan ditabur dengan keju. Yuk untuk resepnya kita lihat sama-sama dan cara pembuatannya. Langkah pertama kita buat kulit painya dulu. Di sini aku punya 300 gram margarin dingin dari kulkas. Kemudian ditambahkan 50 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 20 gram susu bubuk. Kemudian diaduk hingga semua tercampur merata. Nah, kalau udah merata seperti ini, kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Di sini aku pakai 500 gram tepung terigu, tapi kalian harus sesuaikan dengan kelembaban tepung karena setiap tepung itu berbeda-beda kelembabannya. Jadi pemakaian tepungnya ini bisa lebih ataupun bisa kurang. Nah, ini kulit painya udah jadi. Tadi aku masukkan tepung terigunya semua, yaitu sebanyak 500 gram. Langkah selanjutnya kita buat isian dari pai susu. Di sini aku pakai 10 butir kuning telur. Lalu kemudian kuning telurnya ini diaduk sebentar dengan menggunakan balon wish. Cukup diaduk perlahan, jangan dikocok lepas ya. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Kalau tidak punya vanila bubuk, kalian bisa pakai vanilla essence. Kemudian diaduk kembali hingga vanila bubuknya ini larut dan tercampur merata dengan telur. Setelah itu masukkan 1 kaleng susu kental manis. Kemudian diaduk lagi hingga merata. Nah, setelah merata, kemudian masukkan 370 ml air rebusan dari daun pandan. Di sini aku takar pakai sekaleng susu kental manis. Kemudian dimasukkan ke dalam telur dan diaduk kembali. Lalu tuang sedikit air rebusan dari daun pandan untuk melarutkan 30 gram tepung maizena. Kemudian diaduk hingga tepungnya ini larut dan tuang ke dalam adonan kuning telur. Nah, ini isian pai susunya udah jadi. Sekarang mau kusaring dengan menggunakan penyaring agar nanti tekstur dari isian pai susunya ini lebih halus dan lebih lembut. Nah, untuk pai susunya di sini aku menggunakan loyang pai mini. Kemudian aku ambil sedikit adonan kira-kira 30 gram dan letakkan di dalam loyang pai, lalu ditekan-tekan dan diratakan. Nah, seperti ini untuk tebal ataupun tipisnya kulit pai sesuai selera teman-teman ya. Nah, karena aku buatnya ini pai susu keju, jadi untuk kulitnya ini aku juga beri sedikit keju.
Nah, karena masih ada sisa adonan kulit, jadi aku juga buat pie susu dengan menggunakan piring keramik seperti ini. Ini juga salah satu alternatif buat teman-teman yang masih belum punya loyang pie mini atau loyang pie yang ukuran besar. Kalian juga bisa pakai piring keramik seperti ini. Nah, untuk di bagian tepi kulit pie-nya ini, aku jepit dengan menggunakan penjepit nastar. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai penjepit nastar seperti ini, teman-teman bisa pakai atau bisa ganti dengan menggunakan garpu. Tapi kalau dibiarkan polos seperti ini juga boleh. Nah, ini kulit pie-nya udah selesai aku jepit, tampilannya seperti ini. Nah, lalu kemudian di bagian tepi kulit pie-nya ini aku beri sedikit keju cheddar. Aku tempelkan seperti ini. Nah, sekarang kita ke tahap pemanggangan. Di sini aku panggangnya dengan menggunakan panci tatung seperti ini. Kemudian aku masukkan dulu pie mininya, atau aku panggang dulu yang pie mini. Di sini panci tatungnya ini muat sampai 10 loyang pie mini yang ukuran 6,5 cm. Nah, kulit pie-nya ini dipanggang terlebih dahulu selama 30 menit hingga hampir matang. Nah, di sini aku panggangnya dengan menggunakan api kecil seperti ini. Nah, setelah 30 menit kelihatan kulit pie-nya ini mulai mengering dan warnanya agak kuning kecoklatan. Kemudian kita tuang isiannya, lalu dipanggang kembali kurang lebih 30-35 menit hingga isiannya ini matang. Untuk apinya masih tetap menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, ini pie-nya udah matang setelah tadi diberi isian dan dipanggang kembali selama 30 menit. Jadi lamanya memanggang dari kulit hingga ke isiannya ini totalnya 1 jam. 30 menit untuk kulitnya dan 30 menit untuk isian.
Nah, untuk memanggang pai yang ukuran piring seperti ini agak sedikit berbeda waktunya, yaitu untuk memanggang kulitnya ini memerlukan waktu kurang lebih 35-40 menit. Itu dikarenakan menggunakan api kecil. Nah, ini tadi kulit pai yang ukuran piring aku panggang selama 40 menit. Teman-teman bisa lihat di bagian dasar kulitnya ini udah mulai kuning kecoklatan. Itu tandanya painya hampir matang. Jadi sekarang aku mau tuang isiannya. Nah, ini pai susu untuk ukuran besarnya udah matang. Tadi aku panggang isiannya juga hampir sama, kurang lebih 40 menit hingga matang. Untuk apinya ini masih tetap menggunakan api kecil. Teman-teman jangan besarkan apinya, karena kalau kita memanggang pai dengan menggunakan api besar, nanti permukaan painya ini akan bergelembung dan pecah. Nah teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya ya.